Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Eva Widyastuti dari STKI PPGRI Bandar Lampung, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu kemarin yang berjudul tentang pembangunan ekonomi. Langsung saja ke materinya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor non-ekonomi. Dalam faktor ekonomi ada sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi negara maju jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang digunakan dalam pembangunan nasional tidak hanya berbentuk fisik, tetapi berupa ide, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan sikap mental positif. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam berperan sebagai bahan baku dan sumber energi bagi kegiatan ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah dan disertai dengan pemanfaatan yang tepat akan mendukung percepatan perekonomian. Dengan demikian, pembangunan ekonomi negara tersebut akan cenderung stabil. Yang ketiga itu modal. Modal yang digunakan dalam pembangunan bersumber dari tabungan masyarakat, swasta, dan pemerintah. Modal tersebut akan dibelanjakan melalui kegiatan investasi dalam bentuk mesin, gedung, pabrik, dan infrastruktur. Yang terakhir, teknologi dan kewirausahaan. Keberadaan teknologi mampu mendukung efisiensi dan efektivitas produk, barang, dan jasa. Kewirausahaan menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengombinasikan faktor produksi yang dimiliki dalam usaha menghasilkan barang dan jasa. Semakin tinggi teknologi dan kewirausahaan yang ditetapkan, kualitas dan kuantitas produk, barang, dan jasa suatu negara akan meningkat. Yang kedua yaitu faktor non-ekonomi. Dalam faktor non-ekonomi ada etos kerja masyarakat dan pemerintah. Yang kedua kestabilan dan keamanan negara. Yang ketiga kondisi sosial budaya masyarakat. Yang terakhir kemudahan layanan birokrasi. Selanjutnya, tentang permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama itu kemiskinan, yang kedua itu ketimpangan pendapatan. Nah, maksudnya ini perbedaan kemakmuran atau standar hidup atau pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah. Selanjutnya itu pengangguran, yang keempat ketimpangan pembangunan. Nah, maksudnya di sini perbedaan pembangunan antara suatu daerah dengan daerah lainnya yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Yang keenam itu inflasi yang tinggi. Yang ketujuh, tingkat pendidikan yang rendah. Baik, selanjutnya perencanaan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi. Kebijakan adalah arahan atau tindakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah melalui Bappenas sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan perencanaan. Di sini berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang. Itu untuk periode 2 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah itu untuk periode 5 tahun. Dan rencana kerja pemerintah hanya 1 tahun. Yang kedua, kebijakan pengangguran. Berkaitan dengan penyusunan alokasi pendanaan. Yang ketiga, kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Yang keempat, kebijakan penanganan masalah mendesak dan skala besar sesuai penugasan kepresidenan.
Selanjutnya, yang B, strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan pusat-pusat perekonomian, seperti di ibu kota, kota besar, kota kecil, atau pedesaan. Yang kedua, meningkatkan investasi, agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan secara menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur. Yang kelima, melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. Yang keenam, menetapkan riset ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam dunia industri. Yang ketujuh, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. Yang kedelapan, memberikan kemudahan akses modal bagi petani, nelayan, dan usaha mikro atau menengah. Yang kesembilan, memberikan bantuan dan insentif bagi badan usaha berorientasi ekspor. Yang terakhir, tugas. Di sini saya akan memberikan tugas, yaitu berikan contoh program pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Deskripsikan program-program tersebut dan dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat, seperti dampak negatif atau positifnya. Nah, di sini bisa dikomunikasikan hasilnya berupa tulisan atau lisan dengan cara membuat video dan dikumpulkan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.